Dulu waktu di awal-awal mengenai industri ini atau sekarang? Sekarang, Pak. Karena banyak hal yang bisa dipangkas. Ya, padahal di industri ini kan paling sulit menemukan orang yang tepat, gitu kan. Seringkali ketemunya user lagi, komplainer lagi gitu. Nah, di sini kita bisa menyortir sampai ketemu orang yang siap untuk bekerja sama dengan kita. Ini luar biasa banget gitu. Jadi Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kita ketemu di video kali ini. Hari ini saya ditemani oleh seorang pro networker, jadi seorang profesional yang sudah berada di industri network marketing ini kurang lebih sekitar 30 tahunan ya. Mungkin boleh kenalan dulu Pak yang ada di seberang sana dengan Pak siapa dan dari mana? halo teman-teman semua, Bapak Ibu semua, saya Hari Utomo, saya domisili di Kota Bandung. Ya, senang sekali bisa ketemu di video yang menurut saya sangat penting ini. Begitu Pak Rio. Oke, siap. Oh ya, tadi saya juga lupa kenalan Pak, jadi perkenalkan dengan saya Rio. Nah, di video kali ini kita mau share, jadi topiknya atau temanya di video kali ini adalah, kan saat ini nih kita sedang ramai atau kita sedang, ya bisa dibilang beberapa tahun terakhir ini, kita diramaikan dengan yang namanya era digital. Nah, buat pelaku atau buat seseorang yang berada di industri network marketing, kira-kira nih, nah ini yang saya mau dengerin nanti dari Pak Hari nih, kira-kira nih era digital ini mengganggu atau malah justru membantu seorang network marketer. Nah, ini yang sebenarnya mau saya dapetin infonya dari Pak Hari, seorang networker yang memang sudah bergelut di industri ini kurang lebih 30 tahun dan memang beliau ini sudah melek sekitar tahun 2007 ya waktu itu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi beliau ini sudah melek tentang dunia digital, dunia internet ini dari 2007, cuma waktu itu masih berasa ragu atau masih berasa nggak yakin untuk shifting. Nah, nanti kita pengen tahu apa yang membuat beliau ragu dan apa yang sedang beliau lakukan pada kesempatan hari ini. Nah, pertama mungkin saya mau ngambil pengantar dari Paul Zenpilzer. Pak Hari mungkin sering dengar ya Pak nama tersebut ya. Ya, jadi itu seorang sosiolog kan ya, ekonom dan sosiolog. Iya betul. Ekonom dan sosiolog, dengar-dengar beliau itu juga seorang yang saya dapat informasinya penasehat ekonomi Pak ya di Amerika sana ya. Betul. Dan penasehat ekonomi itu dari zaman presiden siapa gitu, nanti teman-teman bisa lihat di literaturnya. Nah, jadi Paul Zenpilzer ini di situ dia cerita tentang network marketing ini adalah sebuah bisnis. Jadi bisnis ini bisnis distribusi informasi. Jadi ini berhubungan dengan kecepatan kita mendistribusikan informasi. Nah, kalau kita ngomongin distribusi informasi, kan di era digital ini kan informasi itu bisa nyampe begitu cepat. Dan dia bilang di situ, yang menang adalah mereka yang bisa mendistribusikan informasi tentang produk, informasi tentang peluang, informasi tentang leverage dengan cepat. Nah, ini yang mau saya tangkap dari Pak Hari. Bagaimana sih Pak, menurut Pak Hari ini di era digital ini, kira-kira sebenarnya nih sesuai dengan seperti apa yang dikatakan Paul Zenpilzer bahwa kecepatan distribusi informasi di era digital ini bisa membantu atau malah jadi pengganggu Pak untuk teman-teman pelaku network marketing nih Pak? Oke, saya lihat dari konteks di Indonesia ya Pak ya. Kalau ditanya apakah membantu, sangat ya. Tetapi dengan catatan kita harus belajar ya. Kita harus belajar menguasai ilmu digital marketing tersebut. Nah, di tahun 2007 sebetulnya saya sudah melihat nih transisi atau terjadi satu shifting ya di dunia industri network marketing, di mana internet pada saat itu kan sudah mulai stabil ya, internet itu sudah semakin baik ya, sudah mulai ramai ya orang-orang yang berjualan secara online ya. Nah, pada saat itu saya memilih untuk tidak lakukan itu Pak. Kenapa? Karena mungkin itu masa transisi. Lalu kedua, pada saat itu jaringan memang sedang bertumbuh dengan sangat luar biasa. Jadi merasa nggak perlu buat apa online gitu. Toh jaringan juga berkembang baik. Jadi pada saat itu offline masih sangat dominan Pak ya. Dan ada terpikir pada saat itu rasanya emang bisa digantikan gitu loh ya, pertemuan dan lain sebagainya kan nggak mungkin gitu loh. Nah itu jadi sebetulnya, tetapi pada saat itu Pak, ada salah satu downline saya, dia mendalami digital marketing tersebut ya dengan cara yang waktu itu masih menggunakan Google ya, dan Google Ads lah. Nah jadi masih sangat apa ya, transisi banget lah di awal-awal lah ya pada saat itu. Nah tetapi setelah beberapa lama, kurang lebih kurun 1 tahun ya di 2008 atau 2009 saya tepatnya nggak ingat, tiba-tiba beliau bisa naik peringkat.
Ya, dan semua reward pada saat itu perusahaan memberikan reward jembatan reward yang lebih kecil ya. Contohnya motor gitu ya, beberapa motor. Nah, loh ini orang kok bisa borong motor banyak banget, saya bilang. Padahal saya tahu kinerja dia setiap ke pertemuan itu nggak banyak bawa orang gitu loh. Ya, dengan kata lain jaringannya kurang berkembang lah ya. Tapi dari situ saya lihat loh kok bisa ya, kok bisa menyabet semua reward yang di sana dia sikat habis gitu loh. Ya, saya bilang kok bisa. Lalu saya tanya gimana caranya? Oh, lewat jualan online, Pak. Nah, di situ saya sadar kekuatan dari digital marketing, ya. Tapi lagi-lagi karena saya merasa sangat nyaman pada saat itu, dan itu sebenarnya yang saya sesali sih, Pak Rio. Kenapa nggak dari dulu ya belajar gitu loh? Karena saya berpikir waktu saya tanya cara kerjanya gimana, dia fokusnya bukan bangun jaringan, Pak, tapi dia berjualan. Tetapi karena bisa berjualan dalam jumlah banyak, akhirnya kan disiasati. Walaupun dia akhirnya pinjam KTP sana, pinjam KTP sini untuk nyusun jaringannya gitu loh Pak. Dan ini yang nggak nyaman buat saya Pak Rio. Ya. Jadi kalau ditanya apakah menolong, sangat. Ya, dan saya sudah melihat sejak lama. Tetapi kalau Pak Rio tanya apakah ini mengganggu, pada akhirnya jadi mengganggu kebablasan menolong, sangat. Ya, dan saya sudah melihat sejak lama. Tetapi kalau Pak Rio tanya apakah ini mengganggu, pada akhirnya jadi mengganggu kebablasan sejak adanya marketplace. Ya, karena marketplace kan nggak lama setelah itu kan. Seperti kita tahu Tokopedia kan belum lama kan merayakan ulang tahun yang ke-10 ya. Nah, jadi sejak ada marketplace, ini jadi masalah, Pak. Karena orang akhirnya pertama budaya di network ini seolah-olah hilang, akhirnya orang fokusnya ke jualan, ditambah ada marketplace. Nah, di situ terjadi cutting price yang waduh udah chaos dah ya, dan itu menjadi seperti apa ya, menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan seolah-olah hingga hari ini, Pak. Jadi jawabannya itu, Pak, kalau Bapak tanya, bermanfaat sangat. Tetapi kita memang harus belajar dulu nih, dan tidak mudah untuk belajar, ya kan, Pak? Lalu yang kedua, mengganggu, sangat mengganggu ya dengan adanya marketplace. Begitu, Pak Rio. Ini Pak, ini di luar konteksnya ada yang mau aku tanyain. Jadi tadi dia tuh pinjam KTP ya, beberapa KTP untuk disusun dijadiin jaringan. Itu ada yang aktif atau gimana, Pak? Ya justru yang KTP-nya itu orang-orang nggak aktif, Pak. Itu zombie kan. Cuman ada omsetnya dari mana ya? Dari penjualan secara online. Dan saya nggak nyaman gitu. Ini kok aneh ya begini caranya gitu loh. Jadi tidak natural gitu, Pak. Tapi buat orang itu menolong, Pak. Iya betul. Income dia meningkat tajam. Gitu loh. Tapi berarti kalau nggak ada penjualan ya betul ya. Maksudnya penjualan pribadi ya. Kan kalau misalkan di jaringan kan yang saya tahu itu adalah kita bangun jaringan terus kita ngedistribusin produk lewat jaringan yang kita bangun tuh Pak. Ya. Nah, kalau itu kan karena dia sendiri seorang tuh berarti kalau dia nggak ngasilin omset ya udah di jaringannya juga nggak ada yang ngasilin omset, benar ya? Betul. Tapi akhirnya seolah-olah jaringannya punya omset, padahal itu penjualan pribadi ya, tetapi menggunakan nama-nama orang lain, pinjam KTP-nya, ya dengan ada agreement kecil di sana supaya bisa menyusun jaringan supaya bisa mengejar reward yang tersedia, Pak. Tapi in return akhirnya semua menguntungkan, Pak. Jadi jelas sangat menguntungkan. Tapi nggak banyak jaringan saya yang bisa seperti itu pada saat itu ya. Di tahun 2007-2009 itu belum banyak. Baru dia yang merintis, Pak. Gitu loh. Karena dia sadar bahwa kemampuan dia untuk membangun jaringan tidak bisa dia lakukan gitu, Pak. Gitu. Iya. Ya, berarti kan kalau misalnya kita di jaringan itu kan misalkan kita ada 100 orang, kalau 10-nya nggak ngomset masih ada 90-nya lagi. Kalau itu ya 1 nggak ngomset ya udah gitu, blek hilang gitu ya. Iya, betul Pak. Oke. Siap. Setuju sih di poin itu ya. Tadi kan mengganggu dalam sisi marketplace itu adalah di cutting price ya Pak ya? Ya, cutting price-nya Pak. Oke. Ya. Saat ini Pak sebenarnya ada regulasi sendiri atau bagaimana sih Pak? Umumnya ya di perusahaan itu? Ya, berjalannya waktu Pak, beberapa tahun terakhir ini asosiasi direct selling dan multi level sudah membuat kesepakatan Pak bahwa perusahaan-perusahaan multi level itu tidak boleh memasarkan produknya di marketplace. Ya, penekanan saya di marketplace-nya. Tapi kalau dia bikin perusahaan-perusahaan multi level itu tidak boleh memasarkan produknya di marketplace. Ya, penekanan saya di marketplace-nya. Tetapi kalau dia bikin blog sendiri, bikin website itu oke, masih boleh. Ya, dia pajang di WhatsApp masih boleh. Tapi kan kalau di marketplace itu yang ditekankan yang tidak ini. Tapi sayangnya hari ini jujurnya masih banyak perusahaan yang tetap tutup mana Pak. Ini yang menjadi chaos sebetulnya. Oke. Nah, balik nih Pak ke poin tadi nih Pak. Jadi kan tadi Pak Hari itu berarti dari 2007 sudah mulai online The Black strategi digital. Memang di situ Pak Hari itu ragu untuk shifting. Kalau misalkan boleh saya
dapat gambaran itu kan tadi karena nggak ngerasa nggak natural gitu ya Pak ya. Mungkin ada hal lain Pak yang ngerasa bikin Pak Hari ragu Pak? Karena pada saat itu kita harus belajar sendiri ya Pak ya, kan belum secanggih hari ini. Ya, kalau hari ini dengan metode, dengan konsep yang sudah ada, ini kan lebih memudahkan gitu loh. Pada saat itu semuanya masih sangat sulit ya menurut saya. Apalagi ketika saya tanyakan ke beliau, saya akhirnya kan ngobrol dengan beliau Pak. Ya saya tanya, gimana hari ini ya, sejak pandemi ini saya jadi teringat akan orang ini gitu loh ya, mantan downline saya ini. Nah waktu saya tanya gimana, sudah diduplikasikan nggak? Wah nggak gampang Pak, mereka harus belajar perlahan-lahan dan nggak semua orang siap untuk shifting Pak. Sekalipun mereka mungkin angkatan yang lebih muda dari saya, tetapi nggak mudah begitu loh. Mungkin karena pendekatannya digital marketingnya masih tidak canggih seperti yang saat ini sedang berkembang Pak. Itu sistem funneling. Okay. Nah, berarti saat ini Pak Hari ini sedang shifting ya, tepatnya ya, bisa saya bilang seperti itu ya? Terus Pak, terpaksa. Nah, selama proses shifting ini apa sih yang Pak Hari dapetin dan Pak Hari lewatin sampai akhirnya oke, saya pede nih buat saya shifting gitu, dan maksudnya saya ya pede nggak Pak Hari dapetin dan Pak Hari lewatin sampai akhirnya oke, saya pede nih buat saya shifting gitu, dan maksudnya saya ya pede nggak pede untuk shifting dan memang ya Pak Hari akan membangunnya sesuai kembali back to basic secara natural sesuai kodratnya bagaimana jaringan dibangun. Apa sih yang Pak Hari lewatin atau yang Pak Hari dapetin sampai akhirnya Pak Hari I will shift gitu. Mungkin boleh di-share kali Pak. Oke, nah jadi sebetulnya ketika saya ingin melakukan shifting, itu sebenarnya tadi kan saya bilang, saya akhirnya ngobrol dengan mantan downline saya itu, ya, orang yang boleh jadi di jaringan saya orang yang pertama merintis menjalankan network marketing dengan marketing gitu loh. Nah, waktu saya tanya ke beliau, itu jawabannya tadi Pak, nggak gampang Pak, sekarang ini yang lagi belajar ada 10 orang, lagi belajar 10 orang. Ini pada 2007 loh Pak, ya, katakan dia establis di 2009 lah, berarti ini sudah masuk tahun yang ke-11, ya, loh kok baru 10 orang, belajar 10 orang, ini pada 2007 loh Pak, ya, katakan dia establis di 2009 lah, berarti ini sudah masuk tahun yang ke-11, ya, loh kok baru 10 orang yang belajar ya, bilang, kecil Pak yang mau belajar di online, dia bilang begitu. Lalu saya tanya dong, sekarang berapa omsetnya? Lalu dia bilang, hari ini saya omset masih dapat 65 juta deh, katanya. Oh, 65 juta. Maksudnya personal, ya saya jualan pribadi, 65 juta. Oh, oke. Lalu saya tanya lagi, gimana masih packing? Nah itu Pak, jadi saya sekian tahun bertahan harus tahan untuk ngurusin packingnya. Nah ini buat saya nggak nyaman Pak. Aduh ya. Lalu saya cek peringkatnya lagi. Sekarang peringkatnya di mana? Dia sebutkan peringkatnya. Langsung saya paham kan peringkat. Waduh, berarti dari 2017 ya 13 tahun baru sampai sini. Nah, itu mengganggu saya, Pak. Oke, dia bisa bertahan, tetapi terbukti gitu loh. Oh, ternyata kalau cuma dengan selling doang, dengan menjual produk saja, terbukti, apalagi dia termasuk perintis ya, Pak. Berarti skillnya 13 tahun sudah expert dong. Loh, tapi jadi menjual produk saja, terbukti, apalagi dia termasuk perintis ya, Pak. Berarti skillnya 13 tahun sudah expert dong. Loh, tapi kok duplikasi, satu. Lalu kedua, kok peringkatnya naiknya sangat lambat ya, saya bilang. Dalam hati ya, saya nggak ngomong ke dia, cuman saya syok gitu. Waduh, kok lama begini? Nah, itu terus terang jadi buat saya jadi jadi pertimbangan lagi Pak. Waduh, ternyata bener kan yang saya pikirkan, ujung-ujungnya kalau jualan gimana mau cepat berkembang, gitu Pak. Itu yang membuat. Kalau emang karakter leader, jadi memang berarti kan kalau yang aku tangkap nih Pak ya, di ketika kita geser shifting online itu kan kita butuh yang namanya self learning Pak. Dan self learning itu kan cuma karakter itu kan biasanya adanya tuh di leader. Dan memang kan leader itu cuma kita luar sana ya Pak ya. Iya, evaluasinya kecil ya. Kayak tadi kan Pak Hari sempat ragu nih Pak mau shifting. Nah sekarang berarti kan Pak Hari sedang shifting. Yes. Apa sih yang leader itu cuma kita luar sana ya Pak ya? Iya, evaluasinya kecil ya. Kayak tadi kan Pak Hari sempat ragu nih Pak mau shifting. Nah sekarang berarti kan Pak Hari sedang shifting. Yes. Apa sih yang Hari lakukan dan yang bikin Pak Hari yakin dari situ? Jadi yang terus terang saya terus mencari Pak ya. Jadi gini, di awal tahun ya saya ngobrol dengan seseorang yang sudah berhasil lah menurut saya menjalankan digital marketing cukup lama ya. Pak Rio tahu lah orangnya. Nah, waktu saya ngobrol dengan beliau, akhirnya beliau kasih satu keyword ke saya. Bukan keyword, dia kasih satu jawaban. Pak Hari, coba cek ClickFunnels. Itu aja jawaban saya. Selesai ya. Lah, saya kan bosnya apaan nih, begitu loh. Nah, jadi dari Januari, saya sudah mulai mengenal yang namanya ClickFunnels. Ya. Nah, lalu waktu itu, saya masih nggak ngeh, apa sih funneling itu apaan sih, gitu loh. Bayangkan di tahun 2020, saya masih bingung apaan itu funnelingnya.
Nah, lalu saya ini cari-cari lagi di Facebook, ya di IG, karena dengan kesadaran saya harus ini, ya. Ini sebelum pandemi nih Pak. Ya. Nah, ketika pandemi masuk ke Indonesia, ya, karena dengan kesadaran saya harus ini, ya. Ini sebelum pandemi nih Pak. Ya. Nah, ketika pandemi masuk ke Indonesia, yaitu pertengahan Maret, nah di situ saya mulai semakin firm gitu bahwa saya harus, ini bukan pilihan lagi, ini bukan optional lagi, saya sudah terpojok karena saya nggak bisa keluar rumah, sementara di mindset saya bisnis network itu ketemu orang. Ini kita work from home, gimana caranya? Nggak ada pilihan lain, saya harus belajar membangun jaringan secara online. Nah, di dalam perjalanannya saya ketemu ada sebuah institusi atau organisasi lah ya, yang menawarkan membangun jaringan secara online. Yang ditawarkan bukan berjualan, Pak. Saya sampai tanya, ini benar nih membangun jaringan? Ya betul, membangun jaringan loh. Kok ada ya yang berani mengatakan membangun jaringan secara online? Ya, akhirnya saya pelajari, oh ternyata pendekatannya dengan menggunakan medsos. Ya, tetapi ini bukan funneling, Pak. Saya cari lagi, ini ada nggak ya yang benar-benar bisa membangun jaringan? Nah, lalu saya saya buka-buka IG, lihat ada satu anak gadis memperagakan buku. Ini buku saya tahu nih gitu loh ya, karena saya ingat ClickFunnels tersebut, Pak. Ini apaan nih? Nah, dari situ Pak, saya telusuri, saya langsung nggak banyak pikir lagi, saya butuh baca bukunya gitu loh. Nah, setelah baca bukunya, oh ini connect banget. Jadi informasi di bulan Januari sebelum pandemi, lalu setelah saya baca bukunya, oh ini toh yang namanya ClickFunnels, oh ini toh yang namanya Russell Brunson. Nah, di situ Pak, saya akhirnya kaget ternyata ada satu orang di Amerika yang berhasil, oh ini toh yang namanya Russell Brunson. Nah, di situ Pak, saya akhirnya kaget ternyata ada satu orang di Amerika yang berhasil mengembalikan bisnis network secara ke fitrahnya tetapi secara online. Nah, ini yang jadi buat saya ini berkah yang luar biasa ya. Kenapa? Di saat saya sudah kepepet, akhirnya saya menemukan apa yang saya impikan, Pak. Karena saya nggak mau Pak bangun jaringan tuh bukan jadi penjual, ini kan downgrade gitu loh. Itu Pak. Kurang lebih gitu. Saya boleh kasih lihat slide Pak? Boleh Pak. Sudah tampil ya Pak? Ya. Oke. Nah ini dia yang dimaksud ClickFunnels ya, dan inilah pendirinya itu Russell Brunson. Nah, yang lebih menarik lagi buat saya ternyata Russell Brunson ini punya background seorang network builder ya, seorang networker. Nah, ini yang membuat semuanya jadi klop, Pak. Selama ini yang mengajarkan di dunia digital marketing itu nggak punya background seorang networker Pak. Jadi ini yang membuat saya berat buat saya untuk menerima alasan dia. Nah ini dia Pak. Nah ini Pak bukunya yang dimaksud ya. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada tulisannya sangat jelas ya. How to use sales funnels to grow your network marketing team. Nah ini kata-kata ini yang magis buat saya Pak. To grow your network marketing team. Nah selama ini, kalau boleh dihitung sejak saya melek dengan ini, kata-kata ini yang magis buat saya Pak. To grow your network marketing team. Nah selama ini, kalau boleh dihitung sejak saya melek dengan dunia digital marketing 13 tahun, nggak pernah ada yang berani menjanjikan